Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram wal fadli wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa mursaluhu ila kafatil alam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatul a'lam. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala madhil layali wal ayyam. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal anbiya wa jami'i rusli ma dhukiru. Salli ala al-hadi wa syi'atihi wa sahbihi man li-tayyibini qad nasharu. Arjuka ya Rabbi fid-daraini tarhamuna bijahi man fi yadayhi sab'a al-hajar. Ya Rabbi aqdi duyunana birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Al-ayah wallahu a'lamu bihaqiqatil muradi rasul. Pertama-tama, setelah saya mengaturkan salam ta'zim tahiyatul kehormatan Islam, marilah bersama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita pada malam ini. Kita bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring beserta salam semoga selamanya terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Mustafa al-Murtada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fadilatul habaib asyurafa wabil khusus dalam kesempatan yang mulia ini yang kita hormati Abuya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab wa ta'ala bituli hayati wa yanfa'una bi'ulumi wa yansuruna yawmal qiyamati fi zumratihi ma'a asrabi. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah yang sebentar lagi beliau akan tiba di akhir kita sekalian. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, hingga akhirnya beliau masih tetap terus bisa bersama kita, memimpin kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati tentunya pada kesempatan ini Fadilatul Habib Fuad Al-Bahar wa ta'ala bisuli hayat dan fa'amli ulumi. Juga yang saya hormati Habib Umar Al-Haddad. Juga yang saya hormati tentunya dalam kesempatan kali ini orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad Luqman Hakim, dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah luaskan rezekinya, Allah karuniakan keturunan yang saleh dan salehah. Anaknya yang sedang menimba ilmu, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya, Allah mudahkan di dalam menyerap ilmu,
dihasilkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membuat bangga hati orang tuanya dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati tentunya para asatidz, para tuan guru, para orang tua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena satu saya belum begitu namanya daripada saat yang disebut. Tapi insya Allah dia mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau sekalian yang berada di tengah-tengah kita, di antaranya Haji Hamban Bakti Madrais yang semoga Allah muliakan. Juga ada Kiai Haji Zaini Dahlan dan para kiai pada asatidz lain. Juga yang saya hormati tentunya para wakaf, para pengurus, dewan keluarga masjid Muhajirin ini yang semoga Allah muliakan. Juga yang saya hormati dalam kesempatan ini Sohibul Wilayah yang baru saja memberikan sambutan dan himbauannya kepada kita sekalian, yaitu Ibu Lurah Kelurahan Jatimurni, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan sehingga akhirnya bisa membimbing masyarakatnya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Malam ini kita lebaran. Kenapa sih lebaran? Lebaran hari hari raya umat Nabi Muhammad adalah hari raya Nabi Muhammad. Kita berkumpul pada saat ini bukan tanpa alasan, karena diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 5, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyatillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa memberikan ayat-ayat Allah dan memerintahkan untuk mengeluarkan umatnya minadh dhulumati ila nur. Semua nabi punya misi sama, yaitu mengeluarkan umatnya minadh dhulumati ila nur, dari mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad. Wa dzakkirhum bi ayyatillah, wa dzakkir, dan ingatkan ya asyrafal khalqi Muhammad kepada ahli Mekah, kita itu kepada Bani Israil, bi ayyamillah, akan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan pada kita. Tidak ada hari yang paling nikmat yang pernah dirasakan oleh seluruh antara makhluk Allah kecuali hari dilahirkannya kita. Karena tidak akan ada hari hijrahnya Nabi, tidak akan pernah ada hari Isra Mi'rajnya Nabi, tidak akan pernah ada hari kemenangan Ghazwat Uhud, tidak akan pernah ada kemenangan Ghazwat Badr, tidak akan pernah ada kemenangan yang diraih oleh Rasulullah, hatta tidak akan pernah ada hari kiamat sekalipun tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad. Kabar mana ada kiamat tidak akan pernah ada hari wa bil yaumi wa antum min billah wa malaikatihi wa antum min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
Tidak akan pernah ada, hatta hari kiamat tidak akan pernah ada tanpa ada hari lahiran baginda Rasul. Makanya kita syukur alhamdulillah. Jelas dalilnya, jelas hadisnya. Makanya hari ini kalau masih ada yang bingung tentang Maulid Nabi, mana dalilnya? Itu kita nggak ngerti, Pak. Maulid Nabi jangankan pakai dalil. Saya ulang lagi, Maulid Nabi jangankan pakai dalil. Jangankan dirayakan oleh orang-orang yang bersemayam di dalam hatinya keimanan kepada Allah dan Rasul. Hatta walau kana dirayakan tanpa dalil. Hatta walau kana dirayakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW penuh dengan manfaat. Kita baca surah Al-Nabi dalam surah Al-An'am. Betapa wanita Yahudi bergembira dilahirkan kepada Rasul dari tetangganya yang baca Maulid, dia senang. Menjadi sebab dia masuk ke dalam agama Allah. Kira-kira Abu Lahab ketika mendengar berita lahirnya baginda Rasul terbesit di dalam hatinya, senang akan dilahirkannya baginda Rasul. Dia sibuk cari dalil dulu kan? Enggak. Tapi apa katanya di dalam Sahih Bukhari? Apa katanya? Idza kana hadza kafirun jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu yawmal isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad al-masruran wa mata Muhammad. Abu Lahab satu surat penuh. Satu surat penuh Allah melarang di dalam Al-Quran. Dinas di dalam Al-Quran, kopi. Begitu terbesit di dalam hatinya, senang karena dilahirkannya baginda Nabi. Setiap kali hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika rasa sukacita itu terlahir pada sebuah hati seseorang yang beriman kepada Nabi dan bergembira istilahnya baginda dan bersama. Makanya kalau sampai sekarang dia masih nyari-nyari dalil, udah ketinggalan. Orang-orang udah masuk surga gara-gara Maulid, ini masih jadi dalil. Mana dalilnya? Dalilnya nggak perlu jauh. Senang cinta. Semua yang hadir di sini, semuanya tidak akan pernah ada yang hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi kecuali di dalam hatinya senang. Allah ala Nabi Muhammad. Kalau ada yang nggak senang, jangankan hadir, dengar speakernya saja dia tutup telinga. Ketika Rasulullah SAW disuruh Mi'raj, Rasul kan disuruh Mi'raj karena pada tahun itu Rasul sedang diterpa kesedihan yang dikenal dengan Amrul Hazim. Sedih baru saja ditinggalkan pada usia Rasulullah SAW 51 tahun lebih 88 bulan 21 hari, ditinggalkan oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah. 3 hari kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia yang pasang badan akan perjuangan Rasulullah. Meninggal 2 orang, sayap kiri dan sayap kanan Rasulullah SAW dalam 1 tahun dan hari yang berdekatan. Sedih Rasulullah SAW sebagai Basyariah.
Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur beliau dengan mengisahkan dan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, aku rindu buat Muhammad. Jemput kekasih Muhammad, bawa dia kepada hadrahku. Datangkan kendaraan yang terbaik kau ambil dari surga. Kemudian malaikat Jibril bersegera datang ke surga. Kemudian melihat di surga, di taman surga itu ada arba'ina al-buraq. Ada 40.000 buraq yang ta'una fi rabbatil jannah. Kalau kayak kita mah lagi merumput di taman surga. Semuanya bercahaya, semuanya indah dipandang. Wa fi jabini wa fi jabini maktubun ismu Muhammad. Dan pada setiap kening buraq tersebut tertulis lafaz Muhammad. Cuma ketika malaikat Jibril sedang melihat di taman-taman surga, Jibril fokus kepada satu buraq. Karena dilihat ini buraq ada di pinggir taman surga. Ini buraq hazin, yaqi wa yasil min dumu'i min ainaihi ad-dum', mengalir bercucuran air mata, wajahnya pucat, badannya kurus. Sampai Jibril nggak habis pikir, kok bisa-bisanya di surga. Surga budaknya kenikmatan, ini bisa-bisanya ada makhluk Allah yang sedang bersedih. Budak kenikmatan masih sempat bersedih. Mukanya pucat, badannya kurus. Sehingga akhirnya dihampiri oleh malaikat Jibril. Kenapa dia buraq? Kenapa kau buraq? Apa kata buraq? Ya Jibril, sami'tu isma Muhammadin mundu arba'ina sanah. Fa waqa'a fi qalbi mahabbatu sahib hadzal ism. Wa 'ashtu wa ba'da dhalik lam ahtaj ila ta'am wala syarab wa ihtaraqtu min nahri 'ishq. Ya Jibril, kalau kau ingin tahu kenapa aku sampai bisa seperti yang kau lihat sekarang ini, kurus kuku, pucat muka, mataku berlinang air mata. Aku teringat oleh satu nama yang tertulis di keningku, Muhammad. Aku mendengar nama Muhammad semenjak 40.000 tahun yang lalu. Semenjak aku mendengar nama Muhammad, fawaqa fi qalbi mahabbatu sahib hadzal ism. Terdapat di dalam hatiku rasa cinta kepada yang mempunyai nama ini, yaitu Muhammad. Wa asyikuh, dan aku rindu ingin bertemu kepada Muhammad. Wa ba'da dzalik, setelah itu lam ahtaj ila ta'am wala syarab. Aku tidak mau makan, tidak mau minum. Wahtarabtu binaril 'ishqi, dan aku terbakar oleh panasnya api kerinduan yang ada timbul dalam hatiku. Ada Jibril, sampai begini. Apa kata malaikat Jibril? Ana ausiluka bi masyuqi. Ya buraq, berbahagialah engkau. Aku tidak akan pilih mereka yang badannya besar, yang tubuhnya sehat. Aku akan pilih kau sebagai kendaraan kekasihmu, orang yang kau rindukan, orang yang membuat dirimu terbakar dengan api kerinduan, yaitu Muhammad. Itu buraq. Kira-kira kita cinta kepada Nabi sampai mana ini? Makanya di dalam
mengatakan anna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha dalail laha alamatun wa dalail falaysa kullu man idda'a al-mahabbata kana muhibban. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi itu ada alamat dan dalil. Tidak semua orang yang mengaku cinta Nabi, tidak semua orang yang lidahnya bilang cinta Nabi. Walaysa kullu man idda'a al-mahabbata kana lahu muhibban. Dia adalah seorang kekasih. Tidak. Contoh kita begini. Ini ada orang ada perempuan cakep men, cakep. Orang pokoknya semuanya yang tua yang muda pada demen sama dia. Cuma kalau yang tua mah kayaknya ada dijaga. Karena kalau ada dijaga takut sama bininya. Cakep. Semua orang bilang, gue demen sama dia tuh. Cakep tuh, demen sama dia tuh. Apakah dia dianggap sebagai kekasih? Belum tentu. Semua orang bilang, aku cinta kepada dia. Gue demen sama dia. Tapi tidak akan semua dianggap oleh sebagai kekasih. Melainkan kekasih itu harus ada alamat dan dalil yang menunjukkan dia sebagai kekasih. Nah begitu juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Malam ini kira-kira apakah kita sudah mempunyai amalan itu atau belum? Karena idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kalau saja benar dirimu cinta, maka tentunya akan engkau ikuti. Karena orang yang mencinta terhadap yang dicintainya, dia pasti menurutin, tak ikuti. Kita cinta sama Michael Jackson, sampai potongan-potongan rambut itu ikuti dia. Kita ngefans sama David Beckham, sampai celana-celana Pak ngumpulin duit pengen beli celana kayak Beckham yang nomornya sama. Kita ngefans kepada Valentino Rossi, biar mereknya sama harganya kagak sama, minimal nomornya sama catnya disamain. Begitu juga pada Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya yang pertama, dalil bahwa kita cinta kepada Nabi, al-farqu bi wujudihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Senang sukacita atas lahirnya baginda Rasulullah. Kenapa demikian? Karena hari lahirnya baginda Nabi adalah pusat dari semua hari. Hatta hari kiamat tidak akan pernah ada tanpa ada hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Hari kiamat hanya ilusi kalau nggak ada maulid Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Binisbatil ayyamil ghair al-ayyam miladi Rasulullah SAW wa huwa abuha. Semua berilmu kepada hari lahirnya baginda Rasulullah. Jangan hari surga neraka semua nggak bakal ada, kita nggak pernah hidup. Ada baginda Rasulullah. Nah kita lagi seneng nih kan nih. Lagi seneng nih kita baca marhaba, ada yang ceramah, disuguhin makanan, seneng nih. Apakah itu akan bermanfaat? Pada saat itu Rasulullah SAW sedang lewat di Madinah. Rasul lewat, kemudian sama tetangganya ditaburin berbanyak.
Nahnu bani Najarin, nahnu jiwarin min bani Najarin, ya habbana Muhammadun min Jarin. Anak yang bisa ada kesedihan, cuma teks begitu, satu bait saja. Nahnu jiwarin min bani Najarin, itunya lagi itu sambil baca syair. Nahnu Najarin, nahnu jiwarin min bani Najarin. Kami sekalian adalah tetangga dari keturunan Najar. Ya habbada Muhammadun min Jarin. Ya habbada, sebaik-baiknya kami sambut dengan gembira Muhammadun, yaitu Muhammad sebagai tetangga terbaik kami. Kalau kayak kita lagi malam, Pak, apa kata Rasulullah SAW? Terucap di dalam bibirnya, wallahu ya'lamu inni uhibbu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui sesungguhnya aku mencintai kalian semua. Tanda apa itu? Tanda apa itu? Tanda senang, dipuji Rasul sama tetangganya. Ini dipuji sama umatnya semasjid. Ustaz, kan Rasul udah meninggal, udah mati, udah gak ada. Wa in kana qad tuwaffa illa annahu hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan. Meskipun Rasulullah SAW sudah tiada, illa annahu hayyun hayatan barzakhiyatan, tapi beliau tetap hidup sempurna di alam barzakh. Apa artinya? Yasma'ul kalam wa yurdu salam wa taqluhu salatu man yusalli alaihi wa tu'radu alaihi amalul ummah wa yafrahu bi amalil muhsinin wa yastaghfiru lil muslimin. Makna hidup di sini, Rasul masih tetap bisa mendengar suara umat-umatnya. Yasma'ul kalam wa yaruddu salam, bahkan Rasul menjawab setiap kali salam yang diucapkan oleh umatnya dimanapun berada. Makanya diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, illa kecuali radallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, wa yaruddu alaihi salam, dan Rasul akan menjawab salam. Ulama mengomentari wa yaruddu alaihi salam ay nataqa bil lisan. Rasul sendiri yang jawab ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul jawab alaihi salam. Dimanapun kalian berada. Ini hadis Rasul, jangan nggak percaya, jangan lihat saya yang bicaranya. Rasul yang bilang, illa radallahu alaihi. Makanya Pak, Abul Abbas Al-Musri, Abul Abbas Al-Musri, gurunya Imam Busiri. Imam Busiri, Masya Allah, sahabatnya kepada Rasul itu maka berarti amin dalam kudiri ini asami berkata menjarak mengkutiri amin dalam kudiri. Ini kita mungkin tetangga yang ada di salam itu baik dengan itu Nabi kita Muhammad SAW. Majas sedang anjara min muqlatin bidami, apabila dia ingat akan Rasulullah SAW, itu hampir bercampur air matanya dengan darah karena saking rindunya. Imam Busiri. Tapi kata Imam Busiri, ngadu ke rumahnya, mama kalau kita saya udah anak nih, sudah bunda, coba baca amin nadal kulidi ini salam jasada jawab min lati bidani amabadi umin dilqaika dimatin wa afdal fi dhulmani min idhami mimi semua tasawuf kata maknya enggak keren
memuji baginda Rasul. Maulai bin maksud. Irfa. Jangan pakai kasrah, pakai baris yang paling kuat, doma. Dan pilih huruf yang paling kuat daripada huruf-huruf hijaiyah, daripada sifat-sifat huruf. Pilihlah Anda. Makanya lahirlah qasidah Mu'adziyah yang akhirnya doma semua, lebih dari 300 bait, barisnya doma semua dan hurufnya hamzah semua. Jawab tantangan dan soal ini. Nah ini katanya Abdul Abbas Al-Misri itu suatu ketika di majlis nanya, hadmilku dan tusallim ala Rasul, apakah ada di antara kalian semua ketika engkau membaca salam kepada Rasulullah, apakah kalian mendengar Rasul menjawab salam? Nanya itu kepada jamaahnya, nanya Abu Abbas Al-Misri, jamaah, ketika ente baca salam kepada Rasul, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, pernah mendengar jawab salam Rasul nggak? Gitu dong kayak kita. Jawab semuanya nggak ada guru, nggak ada. Apa katanya? Ubbu ala qulubin mahjubatin anillahi wa rasulih. Menangislah kalian semua, kalian patut menangis karena hati kalian telah terhalang daripada Allah dan Rasul. Kenapa? Wallahi ini law ihtajabtu, demi Allah aku kata apabila terhalang kepada baginda Rasul satu saat saja daripada malam dan hari, ma'adad minal muslimin, aku tidak mengira bahwa diriku sebagai orang muslim. Berarti menganggap aku kalau bilang apa masuk boro-boro mendengar salam, mimpi aja kita belum pernah. Mudah-mudahan kita berikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermimpi betul dengan Rasulullah SAW. Orang-orang tidak sampai begitu, Pak. Nah kemudian yang pertama adalah al-farqu bi wujudihil Mustafa, atas dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Karena yang gak senang dilahirkannya baginda Rasul cuma satu makhluk, siapa dia? Iblis. Iblis menjerit dengan jeritan sekeras-kerasnya. Tidak pernah iblis menjerit dengan jeritan yang keras seperti itu, kecuali di 4 titik. Hina lu'ina wa hina nuzila wa hina wulida Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika iblis dilaknat, dia menjerit. Tidak cukup sampai di situ, ketika dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dikeluarkan dari surga, dia menjerit. Dan ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang gelisah, orang lagi senang dengan kelahiran baginda Nabi, itu kira-kira apa itu? Itu turunan siapa ini? Tinggal begitu saja. Dalil kita banyak semua. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wallahu amarna an nafraha bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syakka bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqdamur rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bicara rahmat, kita dalam rahmat, makan rahmat, sholat rahmat, semua rahmat. Kira-kira Allah suruh bersyukur atas rahmat Allah, atas sholat, atas makan, atas punya anak, atas sehat, atas panjang umur, rahmat Allah. Kira-kira yang paling gede rahmat apa? Rahmat Allah dari bersama Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Al-wiladah sababur risalah, wal risalah sababur rahmah. Yuntiyu al-wiladah sababur rahmah. Kita pengen
pisang tanduk kita gede-gede. Kita pengen pisang Ambon kita bagus-bagus. Kira-kira yang dipupuknya ujungnya pokoknya. Pangkal dari semua itu adalah miliknya Nabi kita Muhammad SAW. Risalahnya seperti batang pisang. Rahmatnya seperti buah. Kalau kita pengen gede rahmatnya, tinggal kita pupuk aja pokoknya. Makanya Maulid Nabi ini adalah satu energi yang sangat luar biasa. Kata Ustaz, ini adalah hari raya umat Nabi Muhammad. Hari raya Rasulullah, Pak. Idul Fitri, Idul Adha. Itu yang ditampakkan. Sengaja yang dirahasiakan supaya ini menjadi astaghfirul khairat. Itu Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi itu di dalam Subdurrah. Apakah wajibkan atil al-Rasulullah dan al-Rasul. Kita nih meskipun kita memuji Nabi, nyanyi Nabi, kita seperpuluh dari seperpuluh ini saja tidak bisa memuji Nabi dengan haknya. Kenapa? Karena lidah kita ini yang terbatas untuk memuji Nabi. Kita baca Maulid Nabi, apa sih tujuannya? Min khawasil mu'minin. Tashwik sebagai apa? Obat penawar rindu. Min khawasil mu'minin, tapi bagi mukmin yang tertentu saja. Wa tarwihan lil muta'alliqin, dan menjadi penyejuk, penawar bagi hati-hati orang-orang yang mengaitkan hatinya kepada baginda Rasulullah SAW. Bihadal mulki. Nah itu cinta kepada apa namanya, berbahagia atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Satu tuh. Makanya Pak, kita syukur alhamdulillah bisa hadir di sini. Insya Allah malam-malam begini di dalam masjid habis kita muji sama anak. Nah kemudian yang kedua, Anda daripada kita ini supaya dihapus bagi kekasih Rasul, al-ikthar bisolati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca salawat. Kenapa? Karena Rasul bilang, aqrabukum ilayya majlisa yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang nanti posisinya paling dekat sama Nabi, udah paling dekat dah, adalah orang yang paling banyak baca salawat. Kita bisa nih Pak, ya, baca salawat. Wah, kalau baca salawat, pagi-pagi pasti dulu di atas. Kita kerja nih, menjadi guru, menjadi karyawan, gitu ya, menjadi apa nih? Coba kalau di tengah-tengah perjalanan kita nih, di sela-sela kita bawa motor, kita baca sholawat. Masa kerja kita 25 tahun. Kali berapa hari dalam sebulan kita berangkat ke kantor. Daripada kita ngelamun, Pak, naik motor atau naik mobil, mendingan kita baca sholawat. Bener gak? Masya Allah. Rasul yang bilang, aqrabukum ilayya yaumal qiyamah di majlisa aqrabukum alayya. Jadi kalau ngomong motor kemana-mana, lihat mata orang, ngomong dia itu sholawat. Tiba begini doang Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selesai. Ya Allah, aku susahnya. Di zaman Bani Israel ada orang muslim. Muslim itu Pak tidak diterima oleh masyarakat karena dia resek, itu muslim. Ya, di zaman Bani Israel nih. Ada seseorang yang tidak diterima di lingkungan masyarakat karena dia resek. Kalau ada dia, pokoknya malah orang pada puyeng.
sepakat mayatnya jangan kita kuburkan supaya jadi retibar buat yang lain. Kita buang saja sampahnya. Maka dibuang mayat. Fa'auhallahu li Musa alaihi salam an wassalahu wa kaffanahu wa daffanahu wa yusalla alaihi. Begitu dicampakkan sama ahli kampung, buang. Mau dimakan anjing silakan, mau dimakan harimau silakan. Langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, Musa ambil mayatnya, mandikan olehmu, kafani olehmu, sholati olehmu, kuburkan olehmu. Aneh terkufur dia, karena aku telah mengampuninya. Bimana ya Allah? Dengan sebab apa ya Allah? Karena pada satu ketika dia pernah buka kitab Taurat. Di situ ada menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tak terasa begitu redaksi demi redaksi dibaca olehnya, lidahnya spontan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali doang bisa berdiri waktu dengan sebab itu aku mengampuni. Satu doang Pak. Satu. Apalagi kalau kita sampai 100, 200, 300 seribu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Satu sholawat dibalas 10 sholawat sama Allah dan sholawat malaikat. Sholawat Allah mahal, sholawat malaikat mahal, sholawat kita jelek, yang jelek dibayar mahal. Gak ada ibadah yang sepraktis sholawat. Banyak panjang masalah sholawat. Nah kemudian yang ketiga nih, tanda cinta kita kepada Rasul, supaya jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku cinta Rasul kita, bela Rasul bela, tapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Al-amal bi sunnatihi wa tatbiqi hadihi. Al-amal bi sunnatihi wa tatbiqu bi hadihi. Mengamalkan sunnahnya dan menjalankan petunjuknya. Kita sholat dari mulai Allahu Akbar. Itu kalau di jalan sunnah-sunnah sholat Pak. Ulama mengatakan sampai terbentuk ada dari atas konsumsiatin sunnah. Sampai ada 500 sunnah di dalam sholat. Bagian ulama mengatakan bahkan ada yang mengarang sampai menafsirnya 1000 item sunnah di dalam sholat. Nah kira-kira kalau kita perhatiin nggak sunnah Rasul? Adanya, iqomahnya, pakaiannya, wangi-wangiannya, siwaknya, usolihnya, ada rakaatnya, bilang foto, bilang ada, banyak Pak. Itu dalam sholat saja. Ada bayat, ada sunnah, allati ba'da shalah dan seterusnya. Nah kira-kira kita itu udah tentu boro-boro ya. Kopi agak dia yang susah banget, itu udah tos-tosan bener. Kopi agak dia rasanya berat banget, malah sampai seton. Kopi agak dia seton. Jangan ngomong masalah yang beler berdua ada witir, dia bahagia aja. Dua rakaat tidak yang banyak. Apalagi segala awamil tokoh istiqomah wah. Dia bahagia. Karena yang kurang boleh yang belumnya ini. Belum lagi sunnah sehari-hari. Nah ini sunnah sehari-hari. Dari mulai bangun tidur,
Dari mulai bangun tidur, jangan lupa berpikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu al-mulku wa lahu Dengerin ya, dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW Allah berkata, bangun tidur ribut dari tutup rokok. Doa dulu, banget-bangetan bangun tidur langsung nyari tutup rokok. Asem. Baca doa dulu minimal alhamdulillah, kalau kamu panjang-panjang alhamdulillah, Anda syukur kepada Allah. Coba kalau saya kagak bangun lagi, repot. Beres begitu kemudian bangun, masuk WC. Hati-hati masuk WC, jangan kaki kanan. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Beres masuk kemana tuh? WC. Buka baju jangan dari yang kanan, kalau buka dari yang kiri. Beres buka baju, megang air. Alhamdulillah itu jangan kabur. Beres megang air, kemudian disendokin tuh. Siram yang kanan dulu, baru yang kiri. Beres, kemudian seluruhnya. Beres itu sikat gigi, bisa sikat gigi, kosok. Mulai dari yang kanan, bisa berupa huruf berapa, bisa berupa huruf 5 Arab. Minimal, kan ini mau bicara sunnah Pak ya, ribut besar ngomong. Apa kata Rasulullah SAW? Bada adibu gharibah wa sayamutu gharibah fatuba lil ghuraba. Agama hadir dalam keadaan aneh, akan kembali dalam keadaan aneh. Sekarang waktunya Pak. Sunnah dianggap aneh. Orang salaman tak ditadami. Ya sunnah dari mana itu? Kalau kita nyosor-nyosor begini dianggap aneh. Buka pintu Pak, buka pintu alamat. Yo, agak mau dipegang. Kagak pakai sikut, pakai dengkul. Kagak pakai dengkul, pakai kaki. Yang paling aneh pakai pantat. Ada begitu. Agak kelebihan semua. Ada yang benar begitu. La ilaha illallah. Lihat orang silakan di masjid, sinis pandangan. Kata Imam Istau sumukakum fa inna tasbih as-subuh min tamam as-shalah. Dideketin, dia ngejauhin. Dideketin lagi, dijauhin. Sampai keluar Pak. Itu benar Ustaz. Saya bilang kagak kata orang-orang, saya sendiri gitu. Kita deketin, suara. Sampai dekat pintu, udah dekat pintu berarti orang nggak mau deketin dia. Sunnah Nabi, hatta khalabatis sama, sampai langit ini runtuh, sunnah. Oh, jadi beribu bahasa itu beribu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Manil ladzi ghuraba, siapa yang ghuraba ini? Alladzina yuhibbuna sunnati, orang yang konsekuen akan sunnah Nabi. Beres begitu. Beres kemudian pakai baju. Pakai baju awas yang kanan dulu. Jangan kiri. Kalau pas kiri pakai kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta astagfirullah as'aluka khairan wa khairan wa sunnah
BAB. Jelasin tuh mau fikih bagaimana tuh posisi kita BAB. Apa saja di situ. Beres BAB, alhamdulillah, alhamdulillah baru keluar apa itu? Keluar WC. Awas keluar WC jangan kaki kiri, kaki kanan. Setiap masuk ke tempat yang baik kaki kanan. Setiap masuk tempat yang kurang baik kaki kiri. Itu aja. Ke pasar kaki kiri, keluar kaki kanan. Ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Jangan kiri, jangan kanan di tengah. Jangan kiri, jangan kanan. Dan kaki kiri, kaki kanan boleh, jangan. Enggak kanan, enggak kiri. Ya. Kemudian keluar. Dari mana tuh? Dari WC. Pergi ke tempat lain. Dia beres, kemudian apa tuh? Kita mau pergi kemana? Ke masjid, ngajirin. Kan masih siang, hampir siang nih. Ya, pergi keluar rumah. Awas keluar rumah kaki kiri ya. Keluar kaki kiri. Kalau pakai sendal, pakai sepatu kaki kanan. Lah ini sunnah Pak. Jangan ya Ustaz, orang-orang belum merangin apa itu berapa bulan masih begitu aja. Biarin. Itu mah kata padu-padu aja sunnah pun tidak. Justru ada ini. Ada orang yang enak banget ngomong. Terus sekarang ngaji enggak zamannya. Bahas istijmar, bahas istinja. Udah enggak level. Sains dong dengan teknologi yang dipadukan dengan syarat. La ilaha illallah. Jangan sebut gak ada gunanya. Engkau berbicara masalah itu silakan, tapi masalah ini sunnah Nabi. Enak kan ngomong. Ngapain mau maju begitu? Kan ada zamannya. Wow, istighfar, ayam muda. Saya dan teknologi yang dipadukan oleh agama. Coba kembali. Enggak apa-apa itu gali, tapi jangan merendahkan ini. Karena ini adalah wasilah nur, cahaya di dalam diri kita. Nah, kemudian beres keluar rumah, baca doa, Allahumma inni as'aluka an udilla aw udalla aw udilla aw udalla aw udhima aw yudlama aw ujhila aw yujhala alayhi. Allahumma ruddani salima. Allahumma sallim wa sallim ala keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Amantu billah la haula wa la quwwata illa billah. Oke, masjid Al-Muhajirin di jalan jangan melamun, baca doa. Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi radhina alaik wa bihaqqi man saya hada alaik fa inni lam ahlu asaran wala baqaran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittifaqat wa tiba'a Allah. Itu begitu tuh. Baru ya sampai masjidnya. Atur kan kita mengaji. Kakinya ya kan. Sebelum masuk kalau ada siwak pakai siwak. Kemudian baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita coba begini. Rabbil arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik. Keluar juga begitu. Nah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita pakai enggak tuh model begitu tuh? Pakai. Itu kan maunya kan masyaallah alhamdulillah. Nah, ini sedikit demi sedikit kita pakai. Kenapa? Karena tadi itu judulnya. Supaya jangan bertepuk sebelah tangan. Kita mau sebenarnya cinta gimana kalau kata Nabi? Cinta bisa begitu kalau tidak medali. Sampai sekarang ya Allah. Sunnah Nabi sudah
Yang terdengar bisa dulu jangan begitu. Zikir kepada Allah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana man yurikumul barqu khaufan wa tama'an. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma inna na'udzubika min syarriha wa nas'aluka min khairiha. Itu begitu tuh. Bahkan katanya kata ulama kalau lagi hujan gede begitu kita baca ya Habib, ya Habib, ya Habib. Insya Allah kita akan terhindar dari keburukan kilaf yang menyambar atau dari kegelapan atau kegelapan. Kita pakai itu beres, kemudian apa itu? Ketika di perjalanan, kalau mau masuk pasar bagaimana? Masuk pasar juga sama, kakinya kaki kiri. Kalau keluar ke pasar balik kaki kanan. Baca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair innahu ala kulli syai'in qadir. Karena tadi tuh pasar sama WC itu penjara setan. Di pasar kriminal apa yang ada? Dari mulai penipuan, penjudian, miras, perzinahan, apa yang ada? Riba, apalagi? Mohon kita berlindung kepada Allah supaya kita ini jangan sampai dikacaukan ketika kita ada di pasar. Begitu juga di WC tadi tuh. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bagi yang ulama mengatakan khubuth itu adalah setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Karena emang markasnya setan. Allah ketika iblis dilaknat, kata iblis, ya Allah, biarkan aku berdoa, tapi aku mohon kepada Allah untuk membuatkan rumah di dunia ini. Faj'al baita, jadikan rumah aku di dunia ini. Apa katanya Allah Al-Rahman? Apa itu? WC. Faj'al majlisa. Saya juga perlu ada majlis ya Allah. Apa katanya itu? Al-aswaq wa tariq. Jalan sama pasar. Makanya paling enak nongkrong di dua tempat, di pasar atau di jalan. Coba di pinggir jalan nongkrong, jangan kan anak muda, orang tua udah enak banget. Kenapa sih emang? Jangan di setan. Di pasar juga begitu, di mall. Bangga banget kalau bisa anak muda nongkrong di mana? Di mall. Bahkan kalau mall nggak bisa minimal di kafe. Di kafe kagak bisa minimal di warkop 24 jam. Kenapa? Daya tariknya luar biasa. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan fasilitas itu sebagai apa? Baca doa. Termasuk kita mau minum, kita mau makan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina adzabannar atau warzuqna khairan minkum atau warzuqna wa qina adzabannar wa zidna minkum. Kalau kita minum susu, beres makan juga ada apa? Good mayani. Jangan makan macam, wah takut habisan jauh. Belum tahu berat makan. Beres makan, alhamdulillah. Alladzi an'ama wa razaqana min ghairi qawlin minni wa la quwwatin. Alhamdulillah. Minum juga sama begini. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Banda, jangan bernafas.
di gelas. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dihabisin ikan api. Beres, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a 'adban qurata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu bil-hajjaja bi dhunubina. Alhamdulillah yang menjadikan air ini tawar. Kalau kita minumnya air asin, kalau manis harus kita. Walau dia terlalu bil-hajjaja, Allah jangan jadikanlah air tawar ini menjadi asin ditutupi karena dosa-dosaku ya Allah. Apa katanya? Barang siapa yang minum seperti itu, madama dzalikal ma' fi batni yastaghfirullah. Selagi air ini belum dikencingin sama kita dikeluarin, belum jadi keringat keluar dari pori-pori kita, air ini beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada yang minum. Minum ya Allah, minum. Ya begitu. Dulu apa kita habis maulid? Kita habis maulid. Kan tadi kata ulama, wa in kana qad tuwfiya illa annahu hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan yasma'ul kalam. Kau tetap dengar apa yang kita omongin sekarang, Pak. Bukan kata saya, binasil hadis. Yasma'ul kalam wa yaruddu salam. Wa tablugu salatu man yusalli alaihi. Dan setiap orang yang membaca salawat atas Nabi sampai kepada Nabi. Karena di kuburan Nabi Allah menugaskan satu malaikat yang tugasnya menyimpan memori nama semua manusia dan jin dan setan, termasuk orang tuanya. Ketika ada nama itu membaca sholawat, maka disampaikan kepada Rasul, ya Muhammad, sholli alaika fulan bin fulan. Wahai Muhammad, telah membaca sholawat kepadamu baru saja fulan bin fulan, Asep bin Ujang. Makanya ketika kita baca sholawat, baca salam, itu kita sedang mengenalkan diri kita dan diri orang tua kita kepada Rasulullah. Biar tetap nama kita dikenal oleh Rasulullah. Kata saya seminggu 2 kali, setiap ada di pengajian, ada 5 orang sini, kata saya, Pak salam ya, kepausan seminggu sekali saya salamin, lupa nggak kira-kira sama saya? Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shalli alaika fulan bin fulan. Fulan anaknya si fulan, anaknya si fulan, anak nama bapaknya dikenal oleh Rasulullah. Wa tablu salatu man yusalli alaihi wa tu'radu alaihi a'maluhum. Dan amal-amal umat Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Rasulullah. Diperlihatkan semua. Kita kan gawean kita di sehari-hari ada bagus, ada cakep kan begitu. Ada ibadah, ada maksiat. Nah itu semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah kerjaan kesimpulan. Wa in ra'aitu khairan falyahmadillah. Kalau aku dia mencoba boleh duduk dalam majelis lagi maulid, Rasul bilang alhamdulillah. Wa in ra'aitu syarran astaghfirullah. Kalau aku saksikan dia sedang bermaksiat, aku memohon ampun. Karena wa in kana tuwfiya illa kana wafa illa kana hayatan kamilatan yasma'ul kalam wa yaruddu salam wa tablu salatu man yusalli alaihi.
wa tu'radu 'alaihi a'malukum fa yafrahu bi 'amali nafsihi wa yastaghfiru lahu min nafsihi wa huwa mahfuzun min awwalil qiyamah. Itu Rasulullah SAW. Masalah. Maka kita pakai sunnahnya. Jadi Rasulullah bahkan begini. Ada satu murid bertanya kepada gurunya, ya Syekh, di dalam hadis ini kita Muhammad SAW, aqrabu ilayya majlis al-qiyamah, aqrabu aksarukum alayya salatan. Syekh, orang yang paling dekat di akhirat, dari bawah di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Itu kan di akhirat, Syekh. Nek anak pengen di dunia dekat sama Nabi, gimana caranya? Sholli alaihi ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ketika kau bersolawat kepada Nabi, pandang Nabi kepada Allah. Gak mampu, boro-boro pandang Nabi. Mimpi aja kagak pernah. Matanya dilihatin tutup mulu. Kagak mau matanya datang ke anak Nabi, datang kepada matanya. Ngeliatin begitu-begitu mulu. Tawad, ta'arud. Kalau nggak mampu, wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ketika kau bersolawat, hadirkanlah Rasul seolah-olah Rasul berada di hadapannya. Coba kalau punya perasaan begini, selama ini kita Nabi, di mana itu? Ada masalah apa? Ya udah, kami tidak kemudian dia akan berani. Mereka insyaallah alhamdulillah. Kita semua masalah kita. صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah kita sampai kepada rupanya karena beliau sudah datang waktu intinya dari semua pemaparan saya yang mungkin mudah-mudahan lahu alamatun bidalil walaysa kullu man yad'a al-mahabbata kana la yuhibbu. Cinta kepada Nabi itu ada bukti dan tandanya. Tidak setiap orang yang menyatakan cintanya diterima. Kayak kita aja ada hubungan. Ya tembak, ada yang terima, ada yang kagak, begitu. Begitu juga dalam kita. Maka semua ada alamat. Itu bisa apa alamat kita? Tadi itu pemaparan sederhana dari saya. Yang pertama, al-qalbu bi-wujudi Mustafa. Yang kedua, al-iqtar bis-salatu ala lisan was-salatu alaihi sallallahu.
Yang ketiga al-amal bi sunnatihi wa taqyidih. Dan yang keempat dirasatu siratihi wa akhlaqihi. Kaji sirah Nabi, akhlak Nabi kan. Kenapa kita sekarang diberi belum cara? Jelas-jelas hari maksiat itu, jelas-jelas bilangan mengajarkan ini, jelas-jelas yang ini yang sunnah tidak pernah kita kerjakan. Ini mungkin ada beberapa penyebab. Mungkin bisa jadi dia sudah tahu tapi memang bukan untuk mengamalkan, atau mungkin kebanyakan dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena mimpinya membaca surah Nabi. Bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau pakai baju, bagaimana beliau makan dan seterusnya. Wa akhlaqi dan yang kelima mahabbatul ahli baiti, mencintai keluarga dan kerabat. Sekarang kita lagi maulid nih. Maulid siapa sih? Maulid Nabi. Ada tetangganya. Kita ulangi. Kita nih lagi peringati Maulid Nabi. Kita lagi senang-senang nih, senang kepada Nabi. Kita lagi suka cita nih. Ada keluarganya di pinggir kita kagak undang. Keluarganya dekat kita nggak undang. Tidak kita hadirkan di tempat kita. Kira-kira saya meninggal, saya dihaulin, anak cucu saya ada, anak cucu saya nggak kasih tahu, ama anak cucu saya dihadirkan pada acara haul saya. Kira-kira cara pandang mampu? Dia hadirkan keluarganya, senang dia, bahkan kadang-kadang saya berhalangan hadir, biarkan anak saya tahu. Tuh, ada tuh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya akan menggunakan pemahaman sosial yang tidak terlalu